Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Mohon maaf kita kali ini ketemu daring lagi. Ada banyak kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi tapi tetap kepikiran teman-teman. Buktinya, kita sekarang kuliah online membahas tentang diri dalam konteks sosial. Self dalam konteks sosial, ada banyak subbab di dalamnya, yaitu konsep diri, citra diri, harga diri, efikasi diri, dan regulasi diri. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kali ini bisa membuka wawasan teman-teman dan bisa menambah keilmuan teman-teman, khususnya di kelas psikologi komunikasi. Kita mulai ya. Jadi, pada waktu pertemuan kedua atau ketiga saya bilang, sudahkah kalian mengenal diri kalian sendiri? Itu bermakna ganda sebenarnya. Di sisi lain, kita sudah hidup lama, dari bayi kecil dan dewasa sampai hari ini, dan membentuk siapa diri kita sendiri. Tapi mari kita lihat dari keilmuan psikologi dan komunikasi, sebenarnya diri itu apa sih? Banyak sekali referensi dan juga teori tentang diri. Yang jelas, dia merupakan kelengkapan psikologis, ya. Kelengkapan itu berarti tidak cuma satu, jadi dia berbentuk seperti refleksi dari sesuatu, di mana di dalamnya ada pengalaman kesadaran yang menjadi dasar semuanya. Kelengkapan di sini mulai dari persepsi, kepercayaan, perasaan tentang diri sendiri, serta yang memungkinkan seseorang untuk meregulasi perilaku dirinya sendiri. Jadi, konsepsi ini menyatakan bahwa diri itu adalah refleksi dan juga regulasi. Yang refleksi itu dari persepsi, kepercayaan, dan perasaan tentang diri sendiri, yang regulasi itu perilaku diri sendiri. Nah, makanya tiap diri manusia, individu itu dikatakan unik karena dia punya yang namanya kelengkapan psikologis tersebut. Jadi, teman-teman, dasarnya adalah ketika kita bicara tentang diri, maka unsur-unsur di dalamnya membentuk 5 unsur utama. Yang pertama adalah dipandang sebagai person secara total, orang utuh, dipandang sebagai kepribadian, dipandang sebagai subjek pengalaman, dipandang sebagai eksekutif agent, dan dipandang dengan kepercayaan terhadap diri sendiri. Nah, unsur-unsur inilah yang membentuk kata diri itu tadi. Dianggap sebagai manusia, ade ya ade, terus kemudian fulan ya fulan, X ya X, Y dan Y. Dianggap sebagai kepribadian, pribadinya ada seperti ini, pribadinya si fulan seperti ini, pribadinya si X dan si Y seperti ini. Dipandang sebagai subjek pengalaman, lebih tepatnya adalah kita melihat diri kita itu sebagai sebuah pengalaman yang unik dibandingkan diri yang lain. Tapi tidak untuk dibandingkan, disandingkan lebih tepat katanya. Jadi unsur-unsur dirilah inilah yang pada akhirnya akan memungkinkan seseorang untuk meregulasi perilaku dirinya sendiri. Berbeda dengan eksekutif agen. Eksekutif agen itu adalah dia memandang konsepsi diri itu sebagai apa yang dia persepsikan, apa yang dia percayakan, dan perasaan tentang dirinya sendiri itu bernilai eksekutif, atau tidak dimiliki oleh orang lain. Dan terakhir, dipandang sebagai kepercayaan terhadap diri sendiri adalah pada dasarnya ketika kita menjadi diri sendiri, maka kita percaya. Percaya dari apa? Percaya dari apakah perilaku kita dinilai positif dan negatif, itu menjadikan diri sebagai diri. Jadi, kompleks ya kalau bicara tentang diri, karena dia merupakan kelengkapan. Ketika sudah bicara kelengkapan, berarti ada yang tidak lengkap. Ketika ada yang tidak lengkap, berarti
kurangnya pengalaman kesadaran dan kurangnya eh, regulasi perilaku terhadap diri sendiri itu yang menyebabkan kok bersikapnya lain dari yang lainnya, kok dia kok bersikapnya tidak seperti kita ya. Lahirlah kata diri yang berkebutuhan khusus, diri yang berkebutuhan umum. Nah, tentunya sebagai anak komunikasi memandang ini bahwa sebagai diri itu berarti sebuah kelengkapan psikologis yang bisa merefleksikan, bisa meregulasikan, dan itu unik. Gitu. Nah, maka pemahaman diri tadi berusaha dikonsepkan teman-teman. Jadi lahir teori yang namanya konsep diri. Konsep diri inilah yang nantinya akan membawa kita ke dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari. Definisinya cukup panjang, tapi saya coba menyederhanakan menjadi ada yang dipengaruhi dari tingkah laku kita, yaitu pikiran atau persepsi seseorang tentang diri sendiri. Jadi kita untuk kita, saya untuk saya. Nah, itulah konsep diri. Makanya dimensinya ada pengetahuan, penghargaan, penilaian. Nah, kalau kita lihat dari dimensi konsep diri, di sana berarti memungkinkan untuk seorang manusia itu memiliki pengetahuan yang berbeda dengan manusia lainnya, memiliki tingkat penghargaan yang berbeda dengan manusia lainnya, dan penilaian yang berbeda dengan manusia lainnya. Ingat, ini adalah pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Makanya penghargaan yang diterima oleh kita, kita anggap sebagai penghargaan, tentu kita yang akan mengkonsepkan sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri, aku udah bener kok, aku udah puas kok. Nah, itu konsep diri. Makanya banyak faktor yang mempengaruhi. 3 yang paling besar adalah reaksi dari orang lain, proses identifikasi, serta perbandingan orang lain. Kenapa ini berputar? Karena dimungkinkan dalam satu konsep diri, itu ada 3 atau 2 faktor yang mempengaruhi. Gitu. Jadi, di sini melahirkan macam-macam ya, tapi dibagi 2 besar, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Oleh karenanya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ini jelas bahwa kita sangat-sangat bergantung dalam tanda kutip dari reaksi yang diberikan pada orang lain. Dan kita memproses identifikasi dengan sangat-sangatlah berbeda karena ada pengetahuan, penghargaan, dan penilaian yang berbeda dari orang lain sehingga menyebabkan kita melakukan perbandingan dengan orang lain. Nah, di sini teman-teman jelas sekali bahwa konsep diri itu di keilmuan komunikasi akan sangat bergantung pada feedback atau umpan balik. Saat kita melakukan sikap ataupun berkata tentang diri kita dan memicu reaksi dari orang lain. Tapi pernahkah kalian bertanya ketika di suatu waktu kalian minta dikritik gitu ya? Saya kurangnya apa sih? Saya lebihnya apa sih? Gitu. Pernah bicara seperti itu? Tentu dalam dalam berjalannya waktu teman-teman dari kecil anak-anak kecil ya, terus kemudian remaja dan beranjak dewasa sekarang banyak sangat banyak melakukan perbandingan dengan orang lain, reaksi dari orang lain, dan melakukan identifikasi yang masif tentunya. Makanya macam-macam konsep diri yang tadi saya singgung di depan bahwa ada 2 yang paling besar. Positif, kalau kita mengekualkan diri dengan orang lain atau menyamakan orang lain dengan dirinya itu sama.
memiliki keyakinan bahwa dia mampu mengatasi segala masalah dan bisa menerima pujian apapun tanpa harus merasa malu. Konsep diri positif ini tentunya banyak banyak dilakukan oleh orang yang memiliki dimensi konsep diri dan juga faktor yang mengaruhinya seiring berjalannya waktu. Nah, oleh karenanya konsep diri positif ini biasa disebut kalau zaman hari-hari gini sebagai positive thinking ya. Jadi khusnudon terus berpikir yang positif terus. Bahwa ketika melihat orang lain, ya ini sama, gitu ya. Sama. Walaupun dia dalam tanda kutip mencapai keberhasilan lebih cepat dari kalian, tetap sama. Sama-sama mahasiswa, sama-sama makan nasi, sama-sama memiliki masalah yang sama. Gitu. Nah, konsep diri negatif yaitu pesimis, selalu ingin untuk dia yang menjadi nomor satu atau yang terdepan, sensitif, jadi ketika kritik dia tidak mau mengalah, atau selfish, dan memiliki respon pada setiap pujian. Haus kan pujian. Apakah kalian pernah menemukan orang seperti itu? Saya yakin teman-teman dalam seiring berjalannya waktu pernah menghadapi situasi tersebut. Hanya saja macam-macam konsep diri ini menggambarkan bahwa ketika kita berbicara tentang konsep diri secara tersurat, maka harusnya teman-teman berada di sebelah kiri teman-teman, layar teman-teman, yaitu yang pada konsep diri positif. Kenapa? Karena nanti akan kita gabungkan dengan teori komunikasi ya, tentunya. Jadi secara definisi bahwa yang paling kuat adalah memiliki keyakinan, dan itu lepas dari teman-teman. Keyakinan di sini adalah keyakinan bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan baik. Tidak dengan dalam tanda kutip bahwa saya tidak mampu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, berbicara hal tersebut, keyakinan itu dipupuk dari mana sih? Keyakinan itu dipupuk dari proses identifikasi dari faktor yang mengenai konsep diri tadi. Jadi identifikasi dalam sebuah masalah, tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin menangis menghadapi masalah, ada yang tertunduk lesu menghadapi masalah, ada yang dengan entengnya menghadapi masalah, ada yang lost menghadapi masalah, dan sebagainya. Nah, proses identifikasi ini didasarkan pada bagaimana teman-teman menghargai diri sendiri. Kalau teman-teman mampu, teman-teman bisa, dan menilai diri sendiri bahwa kalian bisa, maka lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru ketika teman-teman mendapatkan reaksi dan perbandingan dengan orang lain. Seperti itu. Jadi, walaupun sekarang zamannya informasi terus-menerus, banjir mungkin, jadi kalian mendapatkan banyak input, banyak perbandingan, banyak identifikasi. Nah, itulah yang membuat konsep diri juga menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Jadi harus berproses terus-menerus. Karena identifikasinya juga banyak. Terlalu banyak masuk input. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Salah satunya dengan membentuk yang namanya citra diri. Di citra diri di sini berbeda dengan konsep diri. Citra diri adalah sesuatu yang secara fisik, karakteristik, bahkan apa yang orang lain lihat itu terkonsep. Ya, aspeknya ada 4: tindakan, penerimaan, sikap, dan kesadaran. Citra diri dibentuk dari kita mengenal yang namanya konsep diri tadi itu. Dengan berpikir positif secara mind, maka kita mencitrakan diri siap di kondisi apapun. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah
biasanya orang menjadi orang lain di media. Saya sudah pernah sampaikan di pertemuan kedua kalau tidak salah. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan konsep diri teman-teman, jujur aja pada orang lain dan diri sendiri bahwa teman-teman itu apa adanya ya seperti ini. Tidak kurang, tidak lebih. Makanya konsepnya adalah fisik dan karakteristiknya, rasa humor, kemudian relation dengan orang lain, apa yang dimilikinya, kreasi-kreasinya, serta sikapnya, bahkan berbusananya, perilakunya, itu dikonsep dengan baik. Maka citra diri ini nantilah yang akan menentukan harga diri. Ya, sering mendengar kata harga diri ya. Tapi secara definisi self esteem itu adalah kepercayaan diri tambah penghormatan diri. Nah, jadi kalau teori Wells dan Marwell bahwa ini dipandang sebagai perbandingan antara ideal self dan real self. Oleh karenanya, dia berupa respons psikologi seseorang terhadap diri sendiri, lebih dari sekedar sikap. Tapi, di lain sisi, menurut Mark, ada kompetensi di dalam. Jadi, ketika teman-teman sudah mendapatkan respon psikologis, kompetensi pun juga didapatkan di sana. Nah, harga diri ini, ketika kita sudah berhasil membentuk konsep diri, mencitrakan diri, kemudian tercipta harga diri, maka ada 1-2 atau 3 dalam proses berpikir, emosi, keinginan, nilai-nilai, dan tujuan. Itu dibebankan pada sistem diri seseorang untuk merespons secara psikologi. Ya, jadi kalau kita dengar, wah kamu nggak punya harga diri, pasti tingkatannya dan kompetensinya berbeda-beda, levelnya berbeda dan tidak umum, karena setiap orang punya harga dirinya masing-masing. Oleh karenanya, dari sini kita belajar bahwa mengenal diri, membawanya ke dalam konsep diri, mencitrakan diri sampai membuat harga diri itu menjadi kepercayaan diri tambah menghormati diri, itu sebuah proses yang panjang. Dibutuhkan yang namanya efikasi diri. Di mana efikasi diri itu adalah untuk mengatur dan melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai keinginan. Jadi motivasi kognitif dan afektifnya sejalan garis lurus. Tidak satunya ke kiri atau satunya berbalik arah. Jadi dia on track. Motivasi tanpa afeksi juga tidak bisa membentuk efikasi. Hanya kognitif dan afektif tanpa motivasi juga tidak membentuk efikasi. Jadi secara kognitif kita dituntut untuk percaya pada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan itu benar. Sehingga kemampuan otak berpikir, menilai, memilih, serta menyebabkan afeksi bahwa kita itu bisa mencapai keinginannya, itu hanya ada dalam pikiran kita. Banyak cerita ya tentang kisah-kisah inspiratif. Apakah kita bisa atau kita tidak bisa, itu tergantung dari pikiran. Apakah kita sakit atau tidak sakit juga tergantung dalam pikiran. Oleh karenanya, sumber-sumber efikasinya adalah yang paling banyak pengalaman, pengamatan. Gitu. Ada 2 sendiri, sisanya adalah persuasi verbal dan emosi yang tampak. Persuasi verbal ini adalah seperti kita mendengarkan dialog-dialog atau percakapan yang membuat kita termotivasi dan terpengaruh.
Tapi sekali lagi, di kelas psikologi komunikasi, setelah kita mengenal diri, konsep diri, kemudian menciptakan citra diri, lalu mengemban harga diri, maka proses efikasi diri inilah yang paling penting sehingga kita yakin apa yang kita lakukan itu benar. Selama secara pengalaman atau prestasi, persuasi verbal, emosi yang tampak, pengamatan, itu sejalan dengan value yang ada. Oleh karenanya, terciptalah regulasi diri. Atau orang menyebutnya aturan diri sendiri. Kapan kita diam, kapan kita berbicara, kapan kita marah, kapan kita senang, kapan kita bertindak, itu diri kita yang menentukan. Sederhananya seperti ini. Kalau kalian menunda sesuatu seperti tugas gitu ya, itu sudah membentuk konsep diri. Kenapa? Karena konsep diri kalian berdasarkan pengalaman kalian itu SKS, sistem kebut semalam. Ada harga diri yang dipertaruhkan, jelas ada. Citra diri masuk. Efikasinya karena kalian mengamati yang lain. Regulasi dirinya saya akan mengerjakan ketika sudah menjelang deadline pengumpulan tugas. Nah, jadi ada kepikiran terus gitu ya. Kepikiran terus, wah saya belum mengerjakan tugas nih dari Pak Ade kelas komunikasi. Maka dia akan menyebabkan tindakan yang tidak efektif, efisien, bahkan produktif sekalipun. Nah, akibatnya ke hal-hal yang negatif seperti penggunaan obat terlarang, kecanduan, dan tindakan negatif lainnya. Kemudian selalu berada dalam zona nyaman, itu termasuk regulasi diri kita. Kita yang menentukan kita berbenah atau tidak, gitu ya. Jadi itulah tahapan tentang diri. Lalu apa hubungannya dengan komunikasi atau psikologi komunikasi? Sudahkah kalian mencoba untuk berbicara kepada diri kalian sendiri bahwa umpan balik sebagai salah satu faktor yang sejatinya tidak diperhitungkan tapi menjadi utama? Saya bilang kemarin, pesan yang paling berbahaya, komunikator yang paling diperhitungkan, media yang paling dipergunakan, komunikan kita harus tahu siapa sejatinya lawan bicara kita, tapi untuk diri adalah feedback. Karena di sana ada nasihat, ada hasil pemikiran, ada respon, ada rating terhadap diri sendiri, bahkan di media sosial, bagaimana citra diri kita dibentuk dari komen, dari survei, dan juga ada ide-ide cemerlang yang lahir dari diri sendiri. Oleh karenanya, kenalan lagi sama diri kalian sendiri. Apakah iya kalian sudah mengenal dengan baik? Jika belum, pelajari umpan balik dari pengamatan, pengalaman, bahkan respon dari orang lain yang akan membentuk bahkan di bawah ini. Maaf, agak sedikit pecah. Inilah yang dinamakan dinamika komunikasi, teman-teman. Dia berulang dan berputar. Dari konsep diri, mungkin kalian merasa nervous akan sesuatu, kemudian menjalar ke sikap, terus kemudian lahirlah respon-respon yang lain, ada disapproval unresponsive, artinya bahwa ada respon-responnya tidak terduga, dan kemudian berubah menjadi persepsi. Persepsi ini dihasilkan dari umpan balik tadi itu. Oleh karenanya, ketika belajar kelas psikologi komunikasi pertemuan keempat,
kali ini adalah diri sendiri atau konsep diri itu bisa dibentuk sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, kesimpulannya kesimpulannya adalah konsep diri ini faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal. Jadi setiap orang itu berlaku sesuai dengan konsep dirinya. Kalau dia positif, pola perilaku komunikasinya pasti positif. Kalau dia negatif, jelas bisa besar kemungkinan dia negatif. Nah, jadi kalau positif, dia lebih cermat dan membuat orang lain menafsirkan kita dengan lebih cermat pula. Gitu. Jadi akan sangat berbeda orang yang gemar membaca dan tidak membaca, mahasiswa dengan siswa, dan sebagainya. Bahkan tiap individu itu unik. Oleh karenanya, hubungan konsep diri dengan perilaku komunikasi interpersonal adalah yang paling jelas ya, bahwa ketika tidak tahu tentang konsep dirinya, maka tingkah lakunya dipastikan juga unknown atau tidak dikenali. Kenapa tidak dikenali? Wow, saya sudah habis. Kenapa tidak dikenali? Karena persepsi yang lahir dari orang tersebut itu tidak sama. Tentu akan banyak pertanyaan dari materi ini karena teman-teman dicecar oleh saya itu sangat-sangatlah banyak ya. Nah, bagaimana membuktikan konsep diri teman-teman bahwa komunikasi interpersonal kalian baik atau buruk, maka akan saya kasih tugas. Tugasnya adalah teman-teman menghidupkan kembali sesuatu yang mungkin sudah sangat usang dan ditinggalkan, yaitu menulis diary. Menulis diary kali ini adalah menulis diary tentang kalian bertemu orang yang unik dalam hidup teman-teman dan menceritakannya melalui selembar kertas dan terupload di media. Jadi kalian membuat blog diary pertama tentang konsep diri kalian. Nah, ceritakan tentang diri kalian sendiri, tentu tidak mengumbar hal-hal yang bersifat privacy, dan ceritakan tentang orang yang menurut kalian unik dari proses ngobrol, wawancara dengan orang tersebut, dan terupload di blog kalian. Jadi, itu aja tugasnya. Kemudian, jangan lupa untuk tetap membaca, tetap juga mengenal karakter diri sendiri, karena masing-masing dari diri kalian istimewa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.